Mungkin ada sebagian besar dari lo semua nih yang masih bertanya-tanya tentang apa sih agnostik dan ateis itu? Dari mana sih munculnya? Atau gimana sih sebenarnya pemikiran orang-orang agnostik dan ateis itu? Nah, kalau lo lihat di Indonesia, udah banyak nih orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai orang-orang agnostik dan ateis gitu. Nah, berdasarkan fenomena ini, maka dari itu gue bikin konten ini. Biar kita sama-sama belajar nih tentang gimana sih sebenarnya agnostik dan ateis itu. Nah, kalau lo ada gagasan lain tentang apa itu ateis dan agnostik, atau lo sekedar mau menambahkan gitu dari apa yang sudah gue bahas di sini, silakan lo tulis di kolom komentar. Dan kalau lo suka dengan konten gue, lo bisa berbagi ke teman-teman lo semua nih. Nah, kemungkinan masih banyak dari lo semua atau ada aja nih teman-teman lo gitu yang masih menyamakan orang-orang agnostik dan orang-orang ateis gitu. Gue sebelumnya mau ngasih tahu kalau sebenarnya agnostik dan ateis dari segi pemikiran itu berbeda. Nah, di sini gue akan jelasin dengan bahasa yang sederhana. Kalau lo lihat dari istilah yang digunakan, ateis itu berarti nggak bertuhan. A itu enggak dan teis itu Tuhan. Artinya orang-orang yang menganut ateisme itu gak punya tentang konsep ketuhanan gitu. Atau bahkan kalau lebih radikal lagi gitu, orang itu gak meyakini semua hal yang berbau tentang ketuhanan. Nah, biasanya di dalam sejarah pengetahuan atau sejarah filsafat barat gitu, orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang menganut ateisme muncul dengan kritik-kritik mereka terhadap kaum agamawan gitu. Jadi ateisme itu muncul akibat dari kritik mereka terhadap agama. Misalnya nih, lo mungkin udah tahu dengan salah satu filsuf yang namanya Baruch de Spinoza. Nah, kalau lo tahu, Spinoza ini adalah salah satu filsuf yang paling gencar nih dalam mengkritik agama Yahudi pada waktu itu. Karena dia meragukan seluruh ajaran Yahudi. Dan karena itu menurutnya Tuhan gak ikut campur gitu dengan kehidupan manusia secara personal. Nah, akibatnya Spinoza diasingkan dan dikucilkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ada lagi nih salah satu filsuf yang secara terang-terangan mengaku dirinya sebagai ateis gitu. Kalau Spinoza kan nggak pernah mengakui dirinya kalau dia itu benar-benar menganut ateisme. Nah, nama filsuf ini adalah Sang Paul Sartre. Sartre ini adalah seorang filsuf yang berasal dari Prancis gitu, yang dimana pemikirannya ini berbasis pada kebebasan manusia. Nah, dia itu berpendapat kalau Tuhan ada, manusia itu nggak akan bebas. Jadi menurutnya, supaya manusia itu bebas, Tuhan itu harus nggak ada gitu. Nah, sebenarnya dari pemikiran ini, Sartre itu udah bilang kalau kebebasan itu bukan dimiliki manusia, tetapi menurutnya manusia itu adalah kebebasan itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Nah, menurut Sartre, keberadaan manusia itu mendahului esensinya gitu, atau mendahului kodratnya. Maksudnya, kodrat manusia itu ada di dalam tindakannya gitu. Jadi sebagaimana manusia bertindak, maka begitulah kodrat manusia gitu. Jadi menurut Sartre, kodrat manusia itu nggak pernah ditentukan oleh si penciptanya, atau yang sering kita sebut dengan Tuhan gitu. Karena menurut dia, manusia itu bisa mengatakan tidak atau ya terhadap segala sesuatu gitu. Lo bisa menolak semua hal, dan pada saat yang sama, lo juga bisa menentukan untuk menerima semua hal begitu saja gitu. Jadi intinya lo bebas gitu, memilih untuk menjadi apa. Nah, selain itu, Sartre juga membuktikan nih, kalau lo adalah kebebasan. Buktinya, kalau lo punya kecemasan, artinya lo itu adalah kebebasan. Karena menurut Sartre, kecemasan itu menandakan nih, bahwa hanya lo nih yang bertanggung jawab terhadap diri lo sendiri gitu. Makanya kalau lo udah mulai beranjak dewasa, lo mulai merasakan kecemasan, ya karena lo pikir hanya lo aja nih yang menentukan jalan hidup lo sendiri gitu, dan bukan orang lain. Nah, jadi kebebasan itu hanya ada di tangan lo sendiri. Lo gak punya kebebasan emang, tapi kebebasan itu adalah diri lo sendiri gitu. Jadi sebenarnya Sartre dengan konsep kebebasannya mau bilang kalau Tuhan ada artinya manusia gak bebas gitu. Tapi buktinya menurut Sartre, toh manusia itu bebas dan artinya Tuhan gak ada gitu. Nah, itu pandangan dari sisi ateisme. Sekarang gue beralih ke agnostik. Kalau lo lihat dari istilahnya gitu, agnostik itu berarti gak punya pengetahuan atau gak berpengetahuan gitu. A itu enggak
dan gnosis itu pengetahuan. Nah, apa artinya? Sebenarnya konsep tentang agnostik ini dipopulerkan oleh salah satu filsuf yang itu namanya Immanuel Kant gitu. Nah, Immanuel Kant ini berasal dari Jerman gitu. Pemikirannya bilang kalau pengetahuan itu pertama kali bermula dari pengalaman gitu. Kenapa bisa gitu? Nah, menurut Immanuel Kant, pengetahuan lo itu tentang adanya suatu benda atau objek di dunia gitu, seperti meja, batu, bahkan HP yang lo pegang sekarang gitu. Itu sebenarnya karena objek-objek itu menampakkan dirinya ke diri lo gitu. Jadi lo bisa mengetahui benda seperti HP yang lo pegang sekarang, itu bukan karena HP itu masuk ke mata lo atau masuk ke dalam pikiran lo gitu. Tetapi karena HP itu menampak dan penampakan itu ditangkap oleh mata lo gitu. Nah, jadi intinya lo bisa mengetahui segala sesuatu itu karena lo punya pengalaman indrawi dengan benda-benda gitu. Dan sekaligus benda-benda itu menampakkan dirinya ke diri lo. Nah, sedangkan menurut Immanuel Kant, Tuhan itu bukan objek atau benda-benda di dunia gitu. Ya kali Tuhan itu seperti barang-barang. Kan gak mungkin. Jadi karena pengetahuan itu hanya lo dapat dari benda-benda yang menampakkan dirinya ke diri lo melalui pengalaman, maka artinya lo gak punya pengetahuan sama sekali tentang Tuhan gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan agnostik gitu. Lo gak punya pengetahuan yang bisa lo dapat dari pengalaman indrawi tentang Tuhan. Karena Tuhan bukan benda atau objek gitu. Nah, di sini mungkin banyak dari lo atau teman-teman lo gitu yang bilang kalau kita nggak punya pengetahuan tentang Tuhan, artinya nggak ada Tuhan sama sekali gitu. Nah, pendapat seperti itu keliru. Seorang agnostik bisa saja percaya tentang adanya Tuhan ketika Tuhan itu benar-benar menampakkan dirinya gitu. Atau lo banyak belajar dan mempertanyakan, mungkin saja lo bisa tiba pada kesimpulan bahwa lo udah punya nih pengetahuan tentang Tuhan. Jadi intinya seorang agnostik gak akan pernah bilang nih bahwa Tuhan itu gak ada atau juga Tuhan itu ada. Seorang agnostik akan bilang kalau kita gak tahu apakah Tuhan itu ada atau enggak. Nah, sekarang lo pada mau pilih yang mana nih? Menjadi ateis atau agnostik? Atau mungkin masih tetap setia pada agama lo yang sekarang gitu? Gue menyarankan kalau lo mesti memilih dan memilih ini atau itu. Bukan karena disuruh atau karena lo didesak oleh orang lain gitu. Tetapi dengan berdasarkan kehendak hati dan pikiran lo sendiri gitu. Oke, sekian video kali ini. Semoga lo semua sehat-sehat.